Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Al-Madkhal ila Ilmu Al-Lughah, Ibu Nihayatul Rahmah MPDI, dan tidak lupa pula yang saya sayangi dan banggakan rekan-rekan PBAB sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi sebagai bagian dari tataran linguistik. Langsung saja, A. Pengertian fonologi dan tataran linguistik. Istilah fonologi berasal dari kata Yunani yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yaitu ilmu. Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan lepas dari bunyi-bunyi bahasa sebagai alat komunikasi antar sesama manusia. Hampir setiap aktivitas manusia, mulai dari bangun tidur, pasti memerlukan aktivitas bunyi bahasa sebagai alat komunikasi. Selain itu, ilmu fonologi bisa digunakan dalam ilmu bahasa Arab. Tujuannya yaitu untuk mengetahui fonologis keterampilan berbicara bahasa Arab dan untuk memperbaiki keterampilan berbahasa Arab. Fungsi yang bersifat netral terhadap bunyi mempunyai dua ruang lingkup, yaitu pada arti luas dan arti sempit. Di antaranya yaitu 1. Hakikat fonologi dalam arti luas. Mempelajari ilmu fonologi dalam arti yang luas yaitu fokus terhadap bunyi bahasa secara umum. Di antaranya mempelajari perbedaan makna. Contohnya mempelajari tentang kajian fonetik dan fonemik. Yang kedua, hakikat fonologi dalam arti sempit. Mempelajari ilmu fonologi dalam arti sempit yaitu belajar tentang perilaku bunyi bahasa dan fungsi dari bunyi bahasa-bahasa tersebut. Adapun istilah tataran secara bahasa memiliki kata dasar tatar dengan imbuhan an di akhir katanya, yang mana dalam KBBI kata tataran memiliki makna yaitu hasil menatar atau tingkatan. Jadi kita kembalikan pada pembahasan, tataran linguistik adalah tingkatan linguistik atau tingkatan bahasa. Sedangkan tingkatan bahasa ada 5, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Fonologi merupakan tingkatan pertama dalam mempelajari ilmu linguistik, karena fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dan pola-pola bunyi yang terdapat dalam suatu bahasa. Kajian fonologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik, yang mana kedua hal itu akan dibahas lebih rinci pada poin selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu poin B dan poin C, fonetik dan fonemik, yang mana telah disinggung di materi sebelumnya di poin A di ilmu fonologi itu disinggung sejatinya fonologi ini ketika kita membahas atau mengkaji fonologi maka tak luput dari dua cabangnya, yaitu fonetik dan fonemik. Sebelum saya membahas lebih dalam, perlu diketahui bahwa di sini saya, pemateri kedua, tidak akan menjelaskannya secara perinci sebagaimana yang ada di makalah. Jadi saya akan menjelaskannya yang simple-simple, yang penting-penting saja gitu. Karena ketika kalian mau atau ingin tahu lebih rincinya, kalian bisa baca di makalah kami atau di referensi yang lainnya. Jadi di sini masuk pada pembahasan poin B, fonetik. Yang mana fonetik ini adalah salah satu cabang dari fonologi. Fonologi adalah salah satu tataran linguistik.
atau tingkatan linguistik. Tingkatan pertama pada linguistik. Tuh. Terus fonetik ini adalah salah satu cabang fonologi yang mengkaji tentang penghasilan dan juga proses atau penyampaian sampai pada penerimaan bahasa, penerimaan bunyi bahasa. Yang mana pada definisi lainnya itu dapat diartikan fonetik ini adalah kajian yang mengkaji bahasa tanpa adanya pembedaan makna. Itu artinya, karena kenapa kok ada pengertian atau definisi yang kedua itu? Karena itu akan menjadi tolak ukur perbedaan antara fonetik dan fonemik. Karena perbedaan fonetik dan fonemik ini adalah, kalau fonemik itu mengkaji tentang kajian yang bisa menjadi pembeda makna dalam bahasa itu. Tapi kalau fonetik ini enggak, mengkajinya dalam penghasilan dan penyampaian atau proses penyampaian sampai pada penerimaan bunyi bahasa nantinya. Jadi dalam kajian fonetik ini tidak luput dari 3 proses atau 3 kajian lagi di dalamnya, yaitu fonetik artikulatoris atau alat ucap. Terus ada yang nomor 2 itu ada fonetik akustik atau proses fonansi atau proses penyampaian suara atau bunyi bahasa. Dan yang nomor 3 itu ada fonetik auditoris. Yang mana kita bahas satu persatu. Pertama itu ada fonetik artikulatoris. Yang mana di sini di kajian ini dijelaskan dalam penghasilan bunyi bahasa itu kan dari alat ucap manusia. Semisal organ-organ tubuh manusia yang berperan dalam penghasilan bunyi itu ada seperti yang pasti ya mulut. Di mulut kita ada lidah, ada gigi, juga bibir kita juga berpengaruh, juga hidung dan juga tenggorokan kita, dan juga dalam perut kita, lambung dan paru-paru kita. Itu semua berpengaruh. Karena ketika salah satu dari yang saya sebutkan barusan itu bermasalah, maka akan bermasalah juga dalam penyampaian bahasa, dalam penyampaian bunyi bahasa seperti itu. Semisal ketika lidahnya itu mohon maaf pelat gitu atau gagap gitu, akan berpengaruh, tidak bisa bilang R gitu. Atau ketika bibirnya itu sumbing, itu kan nggak bisa bilang selebeo, bisanya bilang embeo. Ada itu kan, ada. Itu cuma ada contoh kan, kita kan banyak yang tahu tuh di TikTok tuh seperti itu. Karena itu akan berpengaruh, benar-benar berpengaruh terhadap penghasilan bunyi bahasa gitu. Atau hidungnya, misal hidung kita tersumbat, maka kita bilang h itu gak akan bisa. Karena h itu kan maknanya dari hidung, itu gak akan bisa. Apalagi sampai pita suara kita yang bermasalah, bisa-bisa tidak akan bisa mengeluarkan suara gitu. Adapun yang perut dan paru-paru itu kan ada kalau di dunia tarik suara, di baik itu ya sholawat atau lagu-lagu yang bukan sholawat, itu kan ada istilah suara perut, ada suara luar, suara dalam. Itu semuanya berkaitan dengan suara yang dihasilkan oleh lambung atau paru-paru kita, seperti itu. Itu suara. Itu yang pertama. Terusnya itu ada kajian fonetik akustik. Yang mana kajian fonetik akustik ini dalam penyampaian bahasa, setelah bunyi itu dikelola di alat ucap manusia, itu akan merambat di udara untuk selanjutnya akan
sampai pada si pendengar. Yang mana dalam perambatan bunyi ini akan terpengaruh banyak hal. Ada gelombang suara, ada tekanan suara, ada intonasi suara di sana. Ada semacam ya intonasi lah, tinggi rendahnya suara, volume suara seperti itu. Itu semua akan dikaji dalam fonetik akustik. Makanya fonetik akustik ini berkaitan erat dengan ilmu fisika, karena itu kan mengkaji tentang hal itu. Terus yang terakhir tuh ada ada kajian fonetik auditoris. Yang mana fonetik auditoris ini kajiannya itu ketika suara sudah sampai pada alat pendengaran manusia di telinga. Apakah ketika telinga ini bermasalah akan berpengaruh juga pada suara yang akan sampai. Bisa-bisa gak ada suaranya padahal sudah sampai. Bisa-bisa suaranya itu akan lirih atau akan gak jelas ketika mempunyai gangguan pada alat pendengarannya. Makanya kajian fonetik auditoris ini berkaitan erat dengan ilmu kedokteran, masalah alat pendengaran gitu. Itu untuk yang poin B atau kajian fonetik. Selanjutnya itu ada kajian fonemik. Kajian fonemik ini seperti yang saya sebutkan di awal, kajian fonemik ini berkaitan erat dengan pembedaan makna. Tuh. Ada pembedaan makna. Jadi fonem mungkin antum sekalian masih ingat dengan kajian di ilmu dilalah itu kan ada yang menyinggung fonem, yang mana fonem ini akan memang ada pembeda makna nantinya. Seperti al-khotmu itu kan beda itu kan, jelas beda. Ada alimun, ada alimun. Di dalam Al-Quran itu kan ada alimun dengan hamzah, ada bun alim, siksaan yang menyakitkan atau yang sangat pedih. Ada yang innaka antal alimul hakim pakai ain. Ya, itu ketika berbeda, ketika dalam suaranya itu berbeda, ain dan alif atau hamzah itu akan berbeda juga maknanya. Tuh. Yang mana dalam kajian ini ada 4, yaitu identifikasi fonem. Yang mana dalam identifikasi fonem itu akan diidentifikasi dalam sebuah kata. Ketika seperti tadi, ain dan alif. Jadi di situ perlu diperhatikan benar kalau ain dan alif dalam kata alim dan ain itu harus diperhatikan, harus dibedakan. Itu adalah identifikasi fonem. Terus ada alofon. Alofon itu ada variasi sebuah fonem. Seperti dalam kata tenang, tembak, dan empuk. Dalam disitu mempunyai variasi fonem. Variasi fonem. Terus yang ketiga itu ada klasifikasi fonem. Yang mana di sini klasifikasi fonem itu hasil segmental seperti bunyi vokal dan semi vokal. Seperti apa? Seperti lahjah itu, tekanan-tekanan nada atau jeda dalam berbicara. Nah, itu kan dapat juga mempengaruhi atau pembeda makna. Seperti ada tamu, itu kan ada itu kan. Di ilmu dilalah pernah dijelaskan kan, ada tamu, tamu. Nah, itu kan ketika jeda itu juga masuk dalam kajian klasifikasi fonem. Terus ada perubahan fonem. Perubahan fonem ini penyebab perubahan fonem ini antara lain akibat adanya
koartikulasi atau adanya apa ya, dalam daerah itu kan setiap kan beda. Kalau di bahasa Arab itu kan kalau qaf jadi gaf gitu. Jadi al-ahqaf jadi al-ahgaf. Itu kan ada di di Yaman tuh kan ada bukan ada apa kampus namanya, kampus yang ternama al-ahqaf. Tapi bacanya al-ahgaf gitu. Kolbi kalau di bahasa di Yaman galbi, kalau di Mesir albi. Jadi di sana beda. Nah, akan beda makna ketika dalam fushanya. Kalau amiyahnya nggak akan ada masalah gitu. Karena dalam ketika albi dan kolbi itu beda. Dalam pemahaman itu akan beda. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dari pemateri kedua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau yang tidak jelas, silahkan bisa disampaikan pada sesi diskusi setelah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.